Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Putri Asari, saya dari kelas 2D, program studi D4 RPL. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas praktikum dari dosen pengampu mata kuliah basis data lanjut, yakni Ibu Eka Mistikorini Eskom Mkom, yaitu praktikum prosedur dan trigger. Berikut adalah presentasi dari saya. Ini adalah gambaran ERD-nya. Gambar di atas adalah ERD atau Entity Relationship Model dari sebuah database yang bernama Tokokue, di mana terdapat 3 tabel, yakni ada customers, transaksi, dan jenis kue yang saling berhubungan. Pada ketiga tabel tersebut memiliki primary key masing-masing, yaitu pada tabel customers, primary key-nya adalah ID customer. Tabel transaksi, primary key-nya adalah ID transaksi. Lalu pada tabel jenis kue, yakni primary key-nya adalah ID kue. Berikut adalah relasi antar tabelnya. Relasi melakukan antar tabel customers dan transaksi, berarti setiap customer bisa melakukan sebuah transaksi sesuai dengan yang diinginkan. Kardinalitas relasi antara customers dan transaksi adalah one to many, karena seorang customer dapat melakukan transaksi lebih dari satu transaksi saja atau banyak transaksi dapat dilakukan oleh seorang customer. Pada relasi memuat antar tabel transaksi dan jenis kue, berarti setiap transaksi akan memuat jenis kue. Karena di setiap transaksi pasti akan tercantum kue apa yang akan dibeli. Kardinalitas relasi antar customers dan jenis kue adalah one to many. Karena satu kali transaksi dapat memuat banyak jenis kue, atau dengan kata lain, banyak jenis kue bisa termuat dalam sekali transaksi. Lalu selanjutnya saya juga membuat database seperti tadi bernama toko kue, lalu melakukan use untuk menggunakan database tersebut. Lalu create dan insert table. Di sini saya membuat 3 tabel yang seperti ada di ERD tadi, yakni customers, transaksi, dan jenis kue, dan tipe data yang menyesuaikan kebutuhan. Pada customers, saya memberi field ID customer, nama customer, alamat, nomor telepon, dan primary key-nya ada di ID customer. Pada tabel transaksi, saya memberi field ID transaksi, ID customer, dan tanggal transaksi. Primary key-nya ada di ID transaksi. Dan terakhir, pada tabel jenis kue, yakni ada field ID kue, nama kue, harga, deskripsi, dan stok. Primary key-nya ada di ID kue. Lalu selanjutnya saya memasukkan data-data pada tabel customers, yakni ada Dimas, ID customer-nya 1, nama customer-nya Dimas, alamatnya Banyuwangi, nomor teleponnya sekian, lalu ada nama customer Trisna, Yayan, alamatnya ada Malang, Bandung, dan nomor teleponnya sekian. Lalu pada tabel jenis kue juga saya memasukkan beberapa data, yakni ada nama kuenya brownies, harganya 25.000, deskripsinya harga per satu box, lalu stoknya ada 20, lalu yang kedua adalah roti gulung, harganya 40.000, harga per satu boxnya 5, harga per satu box, yakni stoknya ada 15. Yang ketiga ada lumpia basah, yakni harganya 5.000 per satuan, stoknya ada 30. Lalu ada pai susu, yang harga per satuannya 7.000 dan stoknya 27. Lalu ada banana roll cake, ada harganya 55.000, harga per satu box, untuk stoknya 6. Lalu untuk create prosedur hitung, perintah untuk membuat prosedur baru dengan nama hitung dengan parameter in, yang artinya variabel parameter tersebut hanya dapat digunakan untuk menerima input saja. In juga sebagai nilai default dari variabel parameter. Kemudian pada prosedur tersebut dilakukan perintah untuk count kolom stok dari tabel jenis kue dan parameternya menjadi parameter hitung stok yang sebelumnya sudah dideklarasikan. Sebelum proses prosedur delimiter harus dideklarasikan terlebih dahulu menjadi selain tanda titik koma.
Jika tidak, maka prosedur akan error atau tidak teracak. Jika melakukan pemanggilan prosedur hitung dengan perintah call dan diikuti nilai misalkan 30, maka akan menampilkan jumlah stok yang bernilai 30, yaitu satu jenis kue saja. Jika dilakukan pemanggilan lagi dengan nilai 6, maka akan menampilkan jumlah stok yang bernilai 6, yakni satu jenis kue. Seperti ini contohnya. Jika kita memanggil menggunakan hitung tadi, lalu kita memanggil untuk stok yang 30, karena di tabel jenis kue tadi yang stok 30 ada satu, yakni lumpia basah, jadi jumlah stoknya dia akan menampilkan satu. Lalu pada call hitung 6, jumlah stok 6 sama, yakni banana roll cake, maka akan keluar jumlah stok 1. Soalnya untuk create prosedur tambah customer, perintah untuk membuat prosedur dengan nama tambah customer dengan parameter in. Jika membuat prosedur insert data pada suatu kolom, maka kolom harus dipanggil ke dalam parameter. Jadi, untuk nama kolom yang dimasukkan ke parameter itu harus dibedakan namanya. Contoh, di atas saya ingin membuat prosedur insert data ke dalam kolom ID customer, nama customer, alamat, nomor telepon. Maka parameter yang saya tuliskan adalah ID choose, nama choose, alamat, dan tel. Jadi tipe data dari setiap kolomnya dituliskan kembali, kemudian nama kolomnya dibedakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bentrok saat nama kolom menjadi statement. Jika prosedur sudah berhasil dibuat, maka selanjutnya adalah memanggil prosedur yang sudah dibuat dengan melakukan insert data ke dalam tabel customers dengan perintah call tambah customer. Kemudian jika dilakukan perintah select, maka data sudah berhasil ditambah. Di sini saya menambah untuk nama customer-nya Rehan, alamatnya Banyuwangi, nomor teleponnya sekian, maka ketika diselect from customers, nama customer Rehan akan menambah datanya. Lalu selanjutnya ada create prosedur info kue. Perintah untuk membuat prosedur dengan nama info kue dengan parameter in dan out. Parameter out yang bernama keluar 1 untuk kolom nama kue, parameter out dengan nama keluar 2 untuk kolom harga, dan parameter in dengan nama masukkan untuk kolom ID kue. Jadi perintah di atas, jika kita masukkan ID kue, maka nama kue dan harga yang sesuai akan ditampilkan. Saya panggil prosedur dengan tambahan argumen add untuk mengidentifikasi sebagai suatu parameter out dan in. Selanjutnya menampilkan nilai menggunakan select dan data pun muncul dan sesuai dengan ID kue. Sama dengan 3, milik jenis kue lumpia basah dan harganya 5.000 per satuan. Kemudian selanjutnya yakni ada create trigger kurangi stok. Perintah untuk membuat trigger dengan nama stok kurangi. Proses yang diinginkan yaitu ketika ada sebuah transaksi, maka secara otomatis stok kue akan berkurang, di mana jumlah stok akan berkurang sesuai dengan seberapa banyak kuantitas yang terjadi saat transaksi. Maka pada perintah di atas, waktu trigger aktif yaitu saat sesudah proses insert pada tabel transaksi, kemudian akan terjadi proses insert pada tabel transaksi. Kemudian akan terjadi proses update pada kolom stok di tabel jenis kue, di mana stok akan dikurangi oleh kuantitas dengan keyword new yang digunakan untuk mengambil data yang baru. Saat dilakukan insert data pada tabel transaksi dan dilakukan perintah select pada tabel transaksi, maka data akan ditambahkan pada gambar di atas, yaitu menambahkan data transaksi baru dengan skenario customer dengan ID customer 1 membeli kue dengan ID kue 1 pada tanggal tahun 2022, bulan 11, tanggal 20, dengan kuantitas pembelian yaitu 4 kue, dengan harga 100.000. Dan jika kita melakukan perintah select pada tabel jenis kue, maka akan menampilkan hasil sesuai perintah proses trigger stok kurangi tadi, yaitu pada ID kue 1 dengan nama brownies, stoknya berkurang yang awalnya menjadi 20, kemudian dikurangi 4, hasilnya adalah tinggal 16 stok. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.